my channel. Nah, kalau misalnya teman-teman sekarang baru aja lolos seleksi dan dinyatakan kalau misalnya keterima di Universitas Brawijaya, terus teman-teman nanya nih kalau misalnya kuliah S1, terus udah itu di jurusan yang sibuk banget, eksak, terus penelitiannya banyak, praktikumnya juga banyak, kira-kira masih bisa nggak ya untuk ikut organisasi? Ini jawabannya kembali ke teman-teman ya. Kenapa? Karena setiap orang punya kapasitas sendiri yang berbeda. Kita nggak bisa bilang, si ini bisa kok aku nggak bisa, dia kok bisa ngambil organisasi banyak kok aku cuma ngambil organisasi dikit. Nah, jadi selama aku kuliah ya, ada temanku, macam-macam orang sih aku ketemu dengan berbagai tipe orang. Ada yang dia bisa organisasi, terus juga dia sambil usaha, sambil dia kuliah, dan semuanya tetap bagus ya, semuanya tetap ke handle, dan bahkan bukan cuma ke handle sih, tapi dia juga bisa uh, bisa punya nilai yang bagus, punya IPK yang bagus, terus juga dia bisa outstanding di semuanya. Ada juga yang dia bisa kuliah sama organisasi aja, jadi setiap pulang kuliah langsung masuk ke sekretariat sampai malam, bahkan kadang-kadang nginep gitu. Terus udah itu juga ada yang dia kuliah lomba gitu, sampai seminggu sekali misalnya pergi lomba keluar kota kan, sering izin-izin gitu. Terus ada juga yang dia memang kuliah pulang, udah kuliah terus pulang aja. Bisa dijaga nggak sih IPK-nya? Nah, ini tuh beda-beda. Aku punya temen ya, satu dosen pembimbing, jadi dia nggak ngambil organisasi apapun, tapi IPK-nya selalu nggak bisa mencapai 3. Kenapa? Aku juga nggak tahu. Jadi waktu itu konsultasi ke dosen pembimbing, terus udah itu dosen pembimbing bingung, kamu kok IPK-nya segini, kenapa kamu, dosen dosen pembimbingnya nanya sih, IPK segini semester depan kamu nggak usah ngambil organisasi apapun ya. Terus dia bilang, saya nggak ngambil organisasi apa-apa emang dari kemarin. Terus dosennya bingung ya harus ngasih saran apa lagi. Kenapa? Karena dosennya asalnya mikir dia ini sibuk organisasi gitu sampai IPK-nya jeblok banget. Cuma ternyata enggak, dia emang yang nggak tahu kenapa sih, ya dosennya juga bingung akhirnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu pengen nyoba, silahkan nyoba aja di semester 1. Karena di semester 1 ini ada open house. Nah, nanti semua LKM itu buka, ya open house gitu. Nah, nanti kita bisa datang ke stand-standnya di mana mereka akan ngejelasin program mereka kayak gimana. Dan kamu bisa milih UKM atau LKM apa yang kamu pengen ikuti. Terus kalau misalnya aku sendiri gimana, jadi dari awal lulus SMA aku tuh udah berjanji ke diriku sendiri, aku pengen aktif di organisasi, jadi nggak mau jadi mahasiswa yang kupu-kupu kuliah pulang gitu. Aku tahu kalau misalnya nanti pas kuliah itu ada namanya UKM, LKM, dan aku pengen aktif di situlah. Nah, terus akhirnya pas waktu open house aku nyoba daftar ke beberapa organisasi sih. Waktu itu untuk open house, lebih duluan open house untuk organisasi atau kita sebutnya UKM ya, unit kegiatan mahasiswa yang tingkat universitas. Jadi waktu itu aku daftar sekitar 2 apa 3 kalau nggak salah. Jadi RKIM untuk riset, untuk yang bidang penalaran aku daftar RKIM. Terus udah itu untuk yang bidang olahraga aku ngambil karate. Terus satunya lagi yang kerohanian. Nah, terus udah itu kan aku mikir udahlah 3 aja, nggak usah banyak-banyak kan. Meskipun sebenarnya aku berasa pengen ikut semuanya sih, cuma kan aku tahu juga nggak mungkin aku bisa ikut semuanya gitu kan. Terus udah itu selesai open house, aku tuh ketemu kakak tingkat. Terus udah itu ditanya, kamu ngambil berapa UKM? Terus aku bilang cuma 3 sih. Terus dia bilang, loh aku aja bisa ngambil 8 UKM coba dalam semester 1 aja. Terus aku merasa kayak kekomporin gitu kan, aku juga bisa nih ngambil banyak UKM. Akhirnya pas lagi open house LKM, LKM ini sama kayak UKM, jadi namanya lembaga kegiatan mahasiswa, cuma kalau misalnya LKM ini tingkat fakultas. Jadi pas waktu open house LKM aku ngambil lagi 3 organisasi, jadi total aku megang 6 organisasi itu di semester 1. Terus apakah ke handle? Iya sih ke handle, karena kan waktu semester 1 kita cuma jadi ya staff-staff muda yang nggak ada, bukan nggak ada kerjaan sih, ya ya udah kita kayak memang masih belajar, cuma datang ke sana, dan kita juga nggak ada tanggungan buat jadi pengurus kan ya, karena kan baru semester 1. Nah, terus udah itu di semester 2 mulai kerasa kayak kayak bersalah juga sih. Jadi misalnya eventnya bersamaan, atau kalau nggak ada rapat bersamaan, terus kalau misalnya ikut di sini
nggak bisa ikut yang satunya, ikut yang di sini nggak bisa ikut yang di satunya lagi, karena kan biasanya mereka ngambil waktunya sama sore hari atau malam hari, karena kan udah bukan waktunya kuliah. Nah akhirnya aku memutuskan untuk melepas dua organisasi. Di semester 3 aku memutuskan lagi untuk melepaskan dua organisasi lagi, sampai akhirnya di akhir itu aku cuma megang dua organisasi. Nah kalau misalnya bisa berapa organisasi ya beda-beda sih. Kalau kamu memang merasa ini itu organisasi yang paling nggak bisa aku lepas gitu, ya silahkan itu dipertahankan sampai akhir, karena kan pada akhirnya kita juga akan seleksi alam ya, kita juga akan memilih mana yang paling bisa kita prioritaskan. Yang sampai akhir aku pertahanin itu akhirnya yang karate sama penalaran. Karena kenapa? Memang aku penalaran aku emang suka di bidang itu. Kalau karate aku emang lanjutin dari SMA. SMA kan dulu aku pernah karate sampai sabuk coklat. Habis itu nggak aku lanjutin lagi kan. Nah ternyata di S1 di UB ini kita tuh ikut karate itu for free. Cuma ada sih biaya registrasi pas yang awal aja. Tapi habis itu kita bisa ikut turnamen dan lain-lain itu secara gratis tanpa perlu kita bayar biaya lagi. Nah gitu. Nah kalau misalnya teman-teman misal semester 1 mau nyoba nih, kan aku juga nggak tahu ya mana organisasi yang cocok buat aku, ya nggak apa-apa, kamu nyoba aja daftar organisasi semana ya, bukan sebanyak-banyaknya sih. Kamu cari organisasi yang menurutmu aku cocok di sini, di sini, di sini, di sini. Nanti seiring berjalannya waktu kamu akan kenal sama diri kamu sendiri, mana yang lebih cocok, mana yang pengen kamu pertahanin, dan mana yang harus kamu lepas. Karena pada akhirnya kamu memang harus memprioritaskan sesuatu. Kenapa ya? Sama seperti yang aku bilang tadi sih, kayak aku ngerasa berdosa aja, soalnya kan ya ikut organisasi misalnya tapi nggak pernah datang rapat, nggak pernah ikut acaranya gitu kan nggak enak ya. Sampai akhirnya kita memutuskan berhenti. Kalau misalnya sopan gak sih kita udah daftar, udah ikut seleksi, terus udah itu ternyata nggak dilanjutin? Kalau menurutku biasa aja sih, soalnya umum banget di UB ya. Misalnya masuk kuliah, terus udah itu kita ikut organisasi, nanti yang berguguran di tengah jalan tuh ya umum terjadi gitu. Jadi mereka ya kita sebagai pengurus juga udah biasa aja itu, karena kita juga kan nggak bisa memaksakan orang untuk selalu berada sama kita sih. Pada akhirnya mereka akan menentukan mana yang jadi prioritasnya, mana yang harus dipilih, dan mana yang harus dilepaskan gitu. Cuma kalau dulu sekitar semester 2 aku pernah mau daftar Impala. Impala itu ikatan pencinta alam gitu. Jadi nanti ada ekspedisi. Kalau misalnya teman-teman minat mau lanjut ekspedisi, terus udah itu ya ke gunung apa kayak gimana, nah bisa ikut Impala ini. Jadi dulu waktu semester 2 aku ikut wawancaranya, terus udah itu gak keterima sih. Jadi waktu itu ditanya, kamu alasannya ikut Impala ini buat apa? Terus aku bilang, ya soalnya di semester depan ini gak ada praktikum. Coba dengan polosnya aku jawab kayak gitu. Terus udah itu dia bilang gini, ya kalau misalnya Impala ini gak cuma satu semester ya, kamu harus ikut sampai akhir. Jadi nggak bisa satu semester nggak cocok nih, ya udahlah aku keluar aja gitu. Nggak bisa kayak gitu ternyata. Nah aku tahunya lagi pas udah semester akhir, ternyata tuh aku punya temen, dia itu pernah ikut Impala ini. Terus udah itu dia udah pengen ya udah semester akhir ya, pengen skripsian kayak gitu. Nah terus udah itu ada event ekspedisi terus dia nggak bisa ikut. Itu beneran dia dikejar sampai ke kosan, sampai didatangin ke kosannya, disuruh datang untuk ikut rapatnya kayak gitu-gitu. Nah jadi kalau misalnya kamu memang minat, aku akan mempertahankan untuk ikut Impala sampai akhir, ya silahkan, nggak ada yang melarang kamu kok. Untuk organisasi apa yang bisa diikuti, kita bisa ikut semua organisasi sih sebenarnya gitu. Dan ini nggak ada sangkut pautnya sama bidang akademis. Jadi kalau misalnya kamu ikut organisasi banyak, IPK kamu akan lebih tinggi, nggak. Jadi itu totally terpisah. Dosenmu nggak akan menguruskan kamu ikut organisasi apa. Oke, sekian untuk tipsnya gimana biar bisa kuliah di eksak tapi tetap ngambil organisasi. Terima kasih.